Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kisah nyata dari debitur atau nasabah pinjaman online yang merawat pinjol dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021. Dan endingnya sekarang beliau sudah meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Silahkan kalian bisa simak videonya. Pertama kali orang ini mengenal pinjaman online itu sekitar tahun 2019. Awalnya dia mulai bertransaksi dengan pinjaman online Aku Laku, yaitu selalu mengisi pulsa melalui aplikasi Aku Laku. Dari situ seiring berjalan waktu, karena dia sering bertransaksi di Aku Laku, membeli pulsa, membayar listrik, dari situ ditawarkanlah limit pinjaman tunai oleh Aku Laku. Awalnya limitnya mungkin tidak seberapa, sekitar 600 ribuan, dan paling tinggi paling sekitar 1 jutaan. Nah, dari situlah dia mencoba untuk meminjam uang tunai di Aku Laku tersebut. Dan tenornya waktu itu sekitar 30 hari ya. Biasanya Aku Laku setahu saya 30 hari menawarkan tenor ketika kita meminjam uang sebesar 600 ribu atau 1 juta atau 2 juta. Nah, setelah 30 hari dia bayarkan di saat jatuh tempo. Bahkan katanya dia itu suka membayarkan 1 hari atau 2 hari sebelum jatuh tempo, karena dia masih mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar hutang di pinjaman online tersebut. Seiring berjalan waktu, karena dia ini selalu ditawarkan limit lagi, setelah membayar ditawarkan limit lagi, akhirnya seolah-olah jadi ketagihan. Nah, di saat limitnya semakin besar, dia memakai pinjaman tersebut, dan ketika jatuh tempo, ada saatnya dia mentok uangnya tidak mampu untuk membayarkan. Dan akhirnya karena selalu ingin menjaga nama baiknya di pinjaman online, ingin tetap menjaga skor kredit di pinjaman online, dia itu terpaksa meminjam lagi ke pinjaman online yang lainnya. Waktu itu Kredipo katanya. Nah, dari situlah kan udah berjalan tuh 2 aplikasi pinjaman online. Nah, seiring berjalan waktu, karena mungkin perekonomiannya terpuruk, waktu itu kan 2019 ada COVID-19 ya waktu itu, jadi banyak orang yang lagi kerja di PHK, ada yang usaha jadi bangkrut, sehingga mungkin karena permasalahan ekonomi tersebut dia tidak mampu untuk membayarkan hutangnya di Aku Laku dan Kredipo. Nah, karena dia tetap di pikirannya itu ingin menjaga skor kredit agar tetap bagus, ingin menjaga nama baiknya, akhirnya meminjam lagi ke aplikasi pinjaman online yang lain. Karena kan setiap sudah jatuh tempo atau bahkan 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo, suka ada pemberitahuan bahwa pinjaman kita itu sudah akan mendekati tanggal jatuh tempo. Nah, dari situlah karena di pikiran orang ini selalu ingin menjaga nama baiknya di pinjaman online dan menjaga skor kreditnya, akhirnya dia terjebak di lingkaran hutang pinjaman online karena gali lubang tutup lubang. Dari situlah dia semakin panik karena penghasilannya mungkin berkurang, sehingga dia berusaha untuk terus membayar hutang pinjaman online dan akhirnya meminjam lagi sampai puluhan aplikasi pinjaman online yang dia pakai. Dan endingnya ketika tahun 2021, karena dia sudah betul-betul mentok, tidak punya uang untuk membayar, pinjam di pinjaman online yang lain sudah tidak dikasih karena sudah terlalu banyak aplikasi pinjaman online yang dipakai. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari utangan yang lain. Ada sampai menggadaikan surat-surat kendaraannya, menggadaikan sertifikat rumah, menjual aset yang dia miliki. Dari situlah mungkin karena di bawah tekanan penagihan dari debt collector pinjaman online, dia itu mulai panik, mulai sakit-sakitan, mulai stres.
Dan singkat cerita, karena mungkin sudah tidak mampu lagi bayar utang di pinjaman online, akhirnya karena penyakitnya dan karena selalu sering diteror oleh debt collector pinjaman online, dia itu menghembuskan napas terakhir. Ya memang yang namanya umur kita tidak tahu, tapi syariatnya karena dia setiap hari mungkin karena ada penagihan dari pinjaman online, ada yang beretika, ada yang tidak beretika, akhirnya dia stres sendiri dan meninggal dunia. Itulah. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, saya sarankan Anda jangan coba-coba selalu setia membayar pinjaman online karena alasan menjaga nama baik, menjaga skor kredit agar tidak bermasalah. Tetapi ketika Anda sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut, Anda jangan memaksakan membayar utang di pinjaman online dengan cara berhutang. Mau itu berutang di pinjol yang lain ataupun Anda mencari utangan di luar pinjaman online, itu tidak boleh dilakukan. Yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mengalami hal seperti tadi, sebaiknya saat itu pula Anda harus mengambil keputusan dan selalu berusaha untuk menghentikan pembayaran pinjaman online jika Anda sudah tidak mampu bayar. Saran saya, ketika Anda sudah mengalami hal itu dan Anda sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang di pinjaman online tersebut, segera Anda gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut dan Anda terima segala resikonya. Skor kredit Anda jadi tidak bagus dan mungkin saja data-data yang Anda ajukan itu akan bermasalah di kemudian hari ketika Anda meminjam uang di platform yang lain. Itu tidak masalah daripada Anda terus-terusan berkutat di lingkaran utang pinjaman online yang akan menjadi masalah untuk Anda dan endingnya mungkin saja Anda akan melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih setia dengan pinjaman online, karena ketakutan setiap hari ditagih, tidak punya kemampuan lagi untuk membayar, jangan coba-coba Anda merawat pinjaman online. Dengan Anda merawat pinjaman online sama dengan Anda menghancurkan hidup Anda. Tapi dengan Anda gagal bayar di pinjaman online akan menyelamatkan hidup Anda, menyelamatkan masa depan Anda, dan menyelamatkan masa depan keluarga Anda. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online, sebaiknya segera gagal bayarkan dan hadapi segala risikonya. Anda tidak perlu lagi memikirkan slik OJK, tidak perlu lagi memikirkan skor kredit bermasalah, tidak perlu memikirkan Anda apakah kedepannya bisa minjam lagi di platform perbankan dan yang lainnya. Yang harus Anda lakukan adalah selamatkan hidup Anda dan selamatkan masa depan Anda. Biar kehidupan Anda lebih baik. Insya Allah ketika Anda memutuskan untuk gagal bayar di pinjaman online, kehidupan Anda akan lebih baik. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.